Hai guys, welcome back to Sunstrike Podcast. Kenapa sih ada cowok yang minder sama cewek pinter? Cewek pinter, wawasannya luas, punya karir bagus, jabatan mentereng, atau bahkan terkenal. Di satu sisi, ini adalah pencapaian luar biasa. Buah dari kerja keras, air mata, perjuangan, dan doa yang tak pernah putus. Tapi di sisi lain, kenapa ada cowok yang justru merasa terancam? Kenapa pencapaian perempuan bukan selalu dirayakan, tapi malah jadi alasan untuk direndahkan? Mari kita mundur sedikit, ke masa kecil. Banyak dari kita yang dibesarkan dalam sistem yang membentuk persepsi bahwa laki-laki itu harus lebih unggul dari perempuan. Harus lebih pintar, harus lebih kaya, harus bisa menafkahi, harus bisa memimpin, harus dominan, harus lebih pokoknya. Tanpa sadar, ini membentuk ilusi superioritas. Seakan-akan kalau perempuan lebih unggul dalam satu hal saja, harga diri laki-laki itu langsung runtuh. Seperti bangunan yang berdiri di atas pasir. Dan ketika si laki-laki bertemu dengan perempuan yang bisa berdiri tegak dengan kakinya sendiri, yang cerdas, berani, dan punya prinsip, bukan kagum yang muncul, tapi krisis identitas. Dia mulai mempertanyakan, kalau dia lebih hebat dari aku ini apa? Aku ini siapa? Sayangnya, banyak yang nggak bisa memproses rasa nggak aman itu dengan cara yang sehat. Jadinya malah nyerang, meremehkan, menghina, atau menyelipkan kata-kata spiritual yang terdengar suci padahal isinya ingin mengontrol. Bahkan yang lebih parah, menggunakan logika sesat untuk membenarkan kedudukannya. Laki-laki seperti ini sebenarnya takut. Takut dianggap tidak cukup, takut tidak dibutuhkan, takut ditinggalkan, takut perannya sebagai pelindung tidak lagi valid karena perempuan yang ia sukai ternyata tidak butuh diselamatkan. Tapi alih-alih belajar mencintai dengan cara yang baru, yang lebih sehat, dia lebih memilih bertahan di zona nyaman. Dia ingin perempuan itu tetap kecil, tetap bergantung, tetap membutuhkan validasinya. Maka keluarlah kalimat-kalimat seperti, cewek itu nggak usah sekolah tinggi-tinggi, nanti susah dapet jodoh. Cewek itu nggak perlu kerja, kan rezeki suami yang bawa. Tugas perempuan itu taat sama suami, bukan ngejar karir. Kalimat-kalimat itu seringkali dikemas dengan dalih cinta atau agama. Padahal lebih sering berasal dari ketakutan. Ketakutan yang belum sembuh, luka yang belum selesai, dan ketidakmampuan untuk berproses. Kalau cinta, ya seharusnya ingin tumbuh bersama kan? Bukan malah bilang, kamu terlalu tinggi buat aku. Tapi diam-diam berharap si cewek mengecilkan dirinya agar terlihat cocok. Kenapa nggak upgrade diri? Kenapa bukan bertumbuh, belajar, mengejar ilmu juga, biar bisa jalan bareng? Kenapa malah minta ceweknya jalan pelan atau bahkan mundur? Kalau benar cinta, harusnya kita bilang, aku mungkin belum sehebat kamu, tapi aku mau belajar. Karena aku ingin sejajar, bukan sekedar jadi penonton di hidup kamu. Karena sejatinya, cinta yang sehat itu bukan tentang siapa yang lebih tinggi, tapi tentang bagaimana tetap bisa bergandengan tangan tanpa salah satu harus membungkuk. Sekarang kita masuk ke fenomena lain yang gak kalah miris. Cowok-cowok low effort yang naksir cewek high value. Cewek pinter, mandiri, tangguh secara emosional sering jadi target cowok-cowok yang tahu dirinya nggak bisa naik kelas tapi tetap ingin merasa dominan. Gimana caranya? Dengan menjatuhkan. Mereka kadang membidik cewek yang rentan, cewek yang fatherless, yang tumbuh tanpa figur ayah yang sehat, cewek yang butuh validasi dari laki-laki, lalu pelan-pelan dibujuk, dimanipulasi, dikasih cinta palsu, dan dijatuhkan perlahan. Sampai si cewek ini percaya, mungkin aku memang terlalu ambisius, mungkin memang harus nurut, mungkin aku terlalu keras kepala. No, kamu tidak terlalu apa-apa. Kamu hanya bertemu orang yang tidak tahu caranya mencintai orang sekuat kamu. Salah satu hal yang paling menyedihkan adalah ketika agama dijadikan tameng. Digunakan untuk mengontrol, untuk memaksa, untuk menakuti. Padahal, agama itu seharusnya menumbuhkan cinta, membentuk pribadi yang adil, yang bertanggung jawab, yang tahu bahwa perempuan adalah amanah, bukan objek. Bahwa perempuan itu mitra, bukan bawahan. Kalau ada cowok yang bilang, kamu terlalu mandiri, nggak sesuai fitrah, atau cewek itu tempatnya di rumah, bukan di kantor. Maka, sebenarnya dia sedang berbicara tentang keterbatasan dirinya sendiri, bukan tentang kamu. Agama itu tidak pernah bertentangan dengan ilmu. Justru menyuruh kita membaca, belajar, dan terus bertumbuh. Ingat surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita disuruh membaca dan memahami. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kita butuh pendidikan emosional untuk laki-laki sejak dini. Mengajarkan mereka bahwa harga diri bukan ditentukan oleh dominasi. Bahwa jadi laki-laki nggak harus selalu lebih. Bahwa cinta tidak mengancam harga diri, tapi justru memperluasnya. Yang kedua, perempuan itu harus teguh.
terus tumbuh, terus belajar. Jangan pernah merasa bersalah karena menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Jangan turunkan standar hanya untuk cinta yang salah arah. Ketiga, kita sebagai masyarakat perlu berhenti memuja pasangan yang setara secara status, hanya dalam hal materi atau gelar. Tapi mulai melihat kedalaman karakter, kemampuan saling mendukung, dan kematangan emosi sebagai tolok ukur hubungan yang sehat. Dan yang terakhir, sadari, cewek pintar itu bukan ancaman. Dia adalah kekuatan, dia adalah inspirasi. Dia adalah versi perempuan yang sedang berjuang keluar dari kumpulan sistem yang menindasnya. Dan cowok sejati nggak akan minder. Dia nggak akan menyuruhmu diam, dia akan bilang, ayo kita tumbuh bareng. Aku mau belajar, aku bangga sama kamu. Nah, kalau kamu adalah perempuan yang sering dibilang terlalu, ingat, kamu nggak sendirian. Kamu tidak salah, kamu hanya sedang bersinar terang di tempat yang terbiasa melihat perempuan itu redup. Dan kalau kamu laki-laki yang merasa terintimidasi oleh perempuan pintar, barangkali itu sinyal untuk kamu mulai bertumbuh. Karena perempuan seperti itu bukan untuk ditakuti, tapi untuk dikagumi dan diajak tumbuh bersama. Cinta sejati tidak membuatmu kecil, cinta sejati membuatmu tumbuh. Dan di dunia yang sedang bertumbuh ini, kita tidak butuh cinta yang nyaman, kita butuh cinta yang memberdayakan. So, thanks udah dengerin podcast kali ini. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau ada yang mau berbagi cerita, boleh komen di bawah. See you in the next podcast. Bye-bye.